Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. What do you think? If someone owns 100 sheep
and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the mountains and go look for the one that went astray? And if he finds it, I tell you the truth, he will rejoice more over it than over the 99 that didn't wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that one of these little ones be lost. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Mari saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini setiap kami boleh datang bersama-sama untuk kami menaikkan syukur dan beribadah kepadamu ya Bapa. Ini suatu kesempatan yang indah di mana kami boleh membawa sembah dan pujian kami kepada Engkau. Kau memberkati Tuhan pada hari ini setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengangkat tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biar kiranya shalom daripada Tuhan boleh tercurah atas negeri kami Indonesia. Di balik segala goncangan apapun, sekalipun gunung-gunung beranjak, sukacita daripada Tuhan memberi kekuatan bagi bangsa ini. Kau memberkati pemerintahan yang ada atas Presiden Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran, beserta seluruh Tuhan daripada kabinet dan juga kepala daerah yang ada. Kiranya boleh bersinergi, berunity, bersama-sama menghasilkan semua program kegiatan yang mendatangkan kerukunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Engkau menjaga bangsa ini ya Tuhan tetap rukun, utuh dalam satu kesatuan yang daripada Engkau. Kami juga berdoa membawa Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau memberkati dengan kesehatan dan umur yang panjang. Engkau memberikan kekuatan dan hikmat untuk membawa setiap umat-Mu ya Bapa menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna untuk seluruh keluarga besar daripada gembala kami. Engkau menjaga ya setiap daripada mereka ya Tuhan, tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga berdoa mengangkat tangan ya Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di tempat ini, di gereja-Mu, di kota dan di bangsa-bangsa ya Tuhan Yesus. Biar kiranya boleh terus bangkit, boleh terus lahir Tuhan, pemimpin-pemimpin yang berintegritas, anak-anak muda yang dipenuhi kuasa dan kasih daripada Roh Kudus, untuk kiranya boleh menjadi berkat, terang dan garam dunia dimanapun setiap anak-anak kami berada. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Boleh lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siap memuji Tuhan bersama-sama, amin. Amin. Boleh bilang kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Apapun boleh terjadi
kita, tapi satu hal yang pasti, kasih Kristus sempurna. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, katakan amin. Masih lebih semangat lagi, katakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu akan beranjak dariku. Amin. Katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Segala sesuatu boleh berubah, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Apa yang ada di dunia ini bisa berubah, tapi yang tidak pernah berubah adalah kasih Kristus yang sempurna dalam hidup kita. Katakan amin. Boleh tepuk tangan dan kepala sama-sama kok. Katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Cuma Tuhan katakan, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bersama-sama, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, come on. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, mengasihiku, yang mengasihiku. Sekali lagi suarakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab Dia Allah kita yang baik, amin. Mari kita memberikan pujian, menyembah kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat bertepuk tangan untuk Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Mari dengan yakin katakan, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersukacitamu, Yesus Kau kekuatanku.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya mengajar di salah satu sekolah swasta Kristen di Jakarta. Dan kegiatan our daily routine, kegiatan kami sehari-hari, pagi hari itu ada daily devotion. Jadi bersama dengan anak-anak di kelas kita ada renungan. Dan kebetulan sekolah kami punya satu tema tahun ini, yaitu faith. Dan pada saat kami sedang membahas tentang faith di pagi hari, tentang iman, lalu kami bertanya, siapa yang memiliki pengalaman yang sangat menyedihkan? Dan bagaimana caranya supaya kamu bisa mengatasi kesedihan kamu? Lalu ada satu orang anak mengangkat tangan. Dan kami tahu ini latar belakangnya. Tahun lalu, 1 tahun yang lalu, anak ini baru ditinggal oleh mamanya meninggal. Mamanya baru meninggal dan meninggalkan dia dan adiknya. Lalu dia angkat tangan. Dan dia bilang begini, when my mom passed away, I thought that I couldn't live anymore. But now, I'm still here. Dia bilang waktu mamanya meninggal, dia pikir sudah tidak bisa hidup lagi. Tapi ternyata dia masih di sini. Dan itu perkataan seorang anak yang duduk di bangku kelas 4 SD, Bapak Ibu. Pada saat anak itu sedang mengatakan hal tersebut, sepertinya Tuhan sedang menggampar saya. Karena seringkali pada saat kita menginginkan sesuatu, saat kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak menjawab apa yang menjadi keinginan kita. Saat segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan kehendak kita, kita sering bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan? Atau kita bersungut-sungut, atau mungkin kita protes. Mungkin sometimes kita ngambek, udahlah gak mau doa lagi, udahlah gak mau ke gereja. Tapi dari jawaban seorang anak kelas 4 SD ini menunjukkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, sampai dengan hari ini Tuhan tetap pelihara kita. Walaupun semuanya tidak berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang kita harapkan, tapi ternyata Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Amin. Saya mau ajak kita hari ini, mau gak dalam keadaan apapun di hidup kita, kita mau tetap percaya sama janji Tuhan? Mau gak kita tetap mengambil keputusan setia, menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, dan berjalan beriringan bersama dengan Tuhan dalam setiap hidup? Yang mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku
tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar Engkau tetap mendapatkan kami menjadi hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami alami, kami mau terus percaya ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati kami untuk tetap percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. ku memilih Kami akan terus setia kepada-Mu Tuhan, untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku menutup mata. Kami akan tetap mengasihi-Mu ya Tuhan, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku. sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, sampai kami menutup mata kami ya Tuhan. Sampai ku menutup mata, Ku kan tetap mengasihi-Mu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari sembah Tuhan sama-sama.
melayani setiap kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai akhir di hidupku, bukan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang boleh sambil angkat kedua tangan kita jujur di hadapan Tuhan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu. Ini janji kami ya Tuhan. Dalam segala hal yang kami alami ya Tuhan, kami akan terus menyembah-Mu dan setia kepada-Mu. Sampai ku menutup mata, kami akan terus mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami terus menerus ya Tuhan. Biar Kau dapati setiap kami hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama nyatakan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata,
been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya. Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya, pujilah namanya. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2025, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot berumur 37 tahun. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada 4 September 1988 di Gedung Wisma Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 dan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali, baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai. Dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud akan selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12, itu menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33, diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dari definisi restorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, kita akan melihat tuntunan Tuhan per 5 tahunan dari tahun 1988. 5 tahun pertama, tahun 1988 sampai dengan 1993, fokus pada pujian dan penyembahan. 5 tahun kedua, tahun 1993 sampai tahun 1998,
ditambahkan doa. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan. 5 tahun ketiga, tahun 1998 sampai 2003, ditambahkan unity. Sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. 5 tahun keempat, tahun 2003 sampai 2008, pemantapan doa, pujian, dan penyembahan dalam unity. Kemudian 5 tahun kelima, tahun 2008 sampai tahun 2013, ditambahkan siang dan malam, sehingga menjadi doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu berarti keintiman dengan Tuhan. 5 tahun ke-6, tahun 2013 sampai dengan 2018, Pentakosta ketiga. Kemudian tahun ke-7, 2018 sampai dengan 2023, Messenger of the Third Pentecost. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 37 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga yang lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliaki 3 ayat 1 sampai 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapa yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala.
kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia percaya bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perjalanan bangsa Israel di padang gurun di bawah pimpinan Musa yang dipimpin tiang awan dan tiang api. Bilangan 9 ayat 18 sampai dengan 23 berkata, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ketika awan itu lama tinggal di atas kemah suci, orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Dan mereka tidak berangkat. Ada kalanya hanya beberapa hari awan itu di atas kemah suci. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu diam hanya dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang maupun waktu malam. Ketika awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci. Baik 2 hari, sebulan atau lebih lama, orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi ketika awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah. Dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan.
Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman, menutupi bangsa-bangsa. Justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat kita semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyhuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus fokus kepada 3 hal. Yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. Katakan amin. Jesus for everyone. 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 Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Sitrot. Beliau adalah seorang penginjil televisi dan penulis buku. Sekaligus pemilik dan pembawa acara talk show It's Supernatural yang menampilkan kesaksian mujizat dan pengalaman supranatural. Dia banyak mempelajari kehidupan dari banyak hamba-hamba Tuhan besar. Dan dia menemukan bahwa satu rahasia besar di balik kuasa yang besar dari hamba-hamba Tuhan ini. Ternyata mereka punya satu kemiripan. Yaitu mereka punya kebiasaan berdoa berjam-jam dalam bahasa roh. Waktu dia bertanya kepada Yong Ki-cho, dampak dia berdoa dalam bahasa roh 6-8 jam setiap hari. Yong Ki-cho berkata, saya tidak mungkin punya gereja sebesar ini kalau saya tidak melakukan hal ini. Wow. Sudah lebih dari 1 tahun Tuhan menyuruh saya untuk lebih banyak berdoa dalam bahasa roh. Saya lakukan. Saya banyak berbahasa roh dalam setiap kesempatan. Saya diingatkan tentang Rasul Paulus yang berkata, aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Saya mulai digerakkan waktu minggu pertama bulan Agustus tahun 2025 di Balai Kartini. JIS. Dalam 2 kali kebaktian untuk berdoa dalam bahasa roh sebelum doa berkat. Ternyata Tuhan suruh saya melakukan hal yang sama di Modern Land pada minggu keduanya. Waktu itu Ibu Christina dapat penglihatan. Saya diberi mahkota dan tongkat serta jubah kerajaan berwarna ungu. Tuhan berbicara tentang otoritas untuk bangsa-bangsa. Pada bulan Agustus 2025, saya diberikan data tentang jumlah gereja, jumlah jemaat, dan jumlah kul. Saya terkejut karena kenaikannya sangat signifikan dibanding dengan data 1,5 tahun yang lalu. Saya tahu ini juga disebabkan saya lebih banyak berbahasa roh dalam kurun waktu itu. Hari-hari ini saya melihat gerakan Roh Kudus Pentakosta ketiga bertambah dahsyat. Saya juga melihat lebih banyak orang-orang termasuk para pemimpin yang berapi-api, on fire. Saya menggarisbawahi tentang perintah Tuhan untuk lebih banyak berbahasa roh kepada kita semua. Kalau kita mau melihat mujizat yang dahsyat, lakukanlah itu. Yang mau katakan amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuntunan Tuhan kepada kita untuk Jesus for Everyone tahun 2033 dimulai di Amsterdam tahun 2023 dengan tema Everyone. Kemudian tahun 2024 di SICC Indonesia, yaitu Everyone Asia dengan tema Reaching Every Person on Earth. Yang ketiga, melalui Planet Shakers Melbourne yang datang ke SICC tahun 2025. Kedatangan Planet Shakers bersama gembalanya, Pendeta Russell Evans dan istrinya Samantha, bukan kita yang mengundang, tetapi mereka mendapatkannya pada waktu acara Everyone Asia, bahwa mereka disuruh Tuhan datang di SICC untuk membawa api dan mengambil api. Kita mendapatkan tuntunan Tuhan melalui Pendeta Russell Evans yang berkata, saya di sini untuk mendeklarasikan, memperkatakan bahwa Pentakosta ketiga ada di sini, ada di sini. Gerakan Tuhan yang terbesar akan dinyatakan melalui kehidupanmu, kehidupanmu, kehidupanmu. Russell Evans dan tim datang membawa doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dia melihat Pentakosta ketiga ada di sini. Artinya Pentakosta ketiga sedang turun. Kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pentakosta ketiga akan turun lebih dahsyat. Dan ini akan mengubah kehidupan kita. Cara hidup kita berubah. Akan terjadi gerakan Tuhan yang terbesar, yaitu terjadinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini yang harus kita lakukan menuju tahun 2033. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mulai berbahasa Arab. Terus berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua ini Tuhan. Pakai mereka, pakai mereka, pakai mereka. Cara hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah. Roh Kudus Pentakosta dicurahkan lebih dahsyat lagi. Itu yang akan mengubahkan kami. Cara hidup kami berubah, berubah, berubah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Ora la bala 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 bala. Oria la la bala 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 bala. Oria la bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Jesus, 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 Jesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Kita akan diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, harus kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan anak-anak-Mu. Ampuni mereka. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diberitakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. 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 Oh, Yesus terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 26 Oktober 2025 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Ibadah Raya hari Minggu 26 Oktober 2025 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MBA MTH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Pukul 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Waruwu. Pukul 15, 17, dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBPRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tirsa Juliana. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsyuri MBA MTH. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rusu Jarwo. GBI Alam Sutra Mall pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rore Menton J. MSC. Ibadah Raya onsite di atas disertai dengan ibadah pemunduran anak secara onsite. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan untuk PM yang profesional couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Amrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Unit Pelayanan Jemaat CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 Oktober sampai dengan 3 November 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, Amin.